Menurut Bapak yang paling penting ketika memulai suatu bisnis, baik ini Bapak kan sidepreneur ya istilahnya ya, dengan entrepreneurship gitu ya. Menurut Bapak apa sih yang paling penting? Jujur, jangan nipu. Itu ya. Lalu berani berkorban, lalu ya kerja keras. Oke, selamat datang di podcastnya Unit Kewirausahaan Ukrida. Saya Elita, hari ini akan menjadi host untuk podcast kali ini. Saya juga punya tamu nih, spesial banget, Pak Oki Sunardi, dosen dari Teknik Industri, ya, studi program Teknik Industri, dan beliau juga punya hobi sebagai seorang wirausaha. Coba kita tanya dulu, Bapak, ini wirausahanya ini apa yang Bapak lakukan? Kenapa ini bisa menjadi sebuah hobi? Ya, jadi nyapa dulu nih. Selamat siang ya teman-teman. Jadi benar kata Bu Elita, wirausaha itu jadi hobi. Kenapa? Karena saya ngerjainnya itu nggak full time. Ya nggak full time, saya mengerjakannya pulang kantor. Jadi mulai saya geluti itu sesudah maghrib ya, sampai sekitar jam 9. Nah, kenapa disebut hobi? Karena memang tujuannya menyalurkan hobi saya. Jadi hobi saya itu main pingpong. Main pingpong. Nah, udah agak lama main pingpong dari saya kecil, tapi sejak 2010 saya berpikir saking banyaknya koleksi bat pingpong saya, kenapa nggak dijadikan uang? Ya karena bat pingpong itu kayak mobil, Bu. Kayak motor, makin antik makin mahal. Nah itu jadi dari situ koleksi saya yang agak lama saya coba jual laku, harganya bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat begitu. Nah jadi saya mulai menyenangkan juga nih bisnis ini gitu ya. Saya bisa sekalian main, sekalian bisa ngetes. Itu kan jenis-jenis bat pingpong itu ada ratusan. Jadi hobi saya itu ngetesin bat pingpong. Yang saya kurang cocok, saya simpan. Jadi sekali ngetes, kondisinya masih baru, saya simpan lagi tuh. Nanti udah berapa tahun saya jual, harganya malah naik gitu ya. Nah lama-lama jadi hobi, akhirnya kenapa nggak saya buka aja usaha kecil-kecilan, menjual alat-alat tenis meja. Gitu. Jadi, tapi karena saya fokus jadi dosen, kegiatan itu saya sebut hobi. Nah, jadi hobinya menghasilkan uang, lumayan, lumayannya. Itu Bapak mulai dari kapan, Pak? Saya rintisnya 2010. 2010 lama juga ya? 2010 saya mulai coba-coba menghubungi supplier dari luar negeri. Jadi saya mulai dengan China dulu. Ada 2 pabrik. Awalnya mereka nolak karena saya saking kecilnya. Jadi akhirnya saya nabung, saya beli khusus satu merek. Saya impor satu merek, jumlahnya agak besar. Nah mereka mulai mau menerima. Nah jadi setelah saya impor tuh saya sebarkan ke perkumpulan tenis meja itu, door to door. Itu Bapak langsung ke komunitasnya gitu? Iya langsung datengin, kan mereka kalau main pingpong kan sama kayak kita. Pulang kantor baru main. ya kan? Jadi mereka pulang kantor main jam 7 sampai jam 10 kadang-kadang. Nah, saya masuk ke situ tuh. Ya, jadi saya titipin aja ke penjaganya. Nih kalau Anda bisa jualin nanti dapat 20% misalnya gitu. Berarti itu apa? Sistemnya seperti konsinyasi gitu kan? Awalnya konsinyasi. Ya, tapi waktu itu banyak resiko, beberapa kabur kan. Tapi itu pengalaman saya jadinya. Gitu ya. Jadi pengalaman ya, tapi lama-lama sistemnya kebentuk itu ya, kenalannya terbentuk. Banyak bapak-bapak yang atau anak-anak muda yang dari PTM itu, perkumpulan tenis meja itu mulai kontak saya langsung. Minta merek yang lain. Nah, mulai merek lain. Saya punya statistiknya, merek yang paling banyak diminta itu yang saya impor kedua. Nice. Mulainya 1, 2, akhirnya sekarang kita punya mungkin 100 merek spesies lah disebutnya, ya, atau SKU kalau di bisnisnya gitu, 100 lebih. Dan memang sampai hari ini saya tidak perbesar lagi. Untuk saat ini saya
keep di jumlah itu. Oke. Berarti Bapak emang khusus di alat-alat tenis meja kah atau ada alat-alat tenis meja? Alat-alat tenis meja. Dan sekarang berarti bukan konsinyasi lagi dong Pak pasti? Enggak, udah sekarang ada cash. Direct sellingnya gitu ya? Sekarang cash. Jadi punya 2 jalur. Satu online. Ya, lewat marketplace. Satu lagi offline. Jadi pelatih-pelatihnya tuh telepon, Pak kirimin 20 dong, tipe ini saja gitu. Nah itu paling enak tuh kalau jualan begitu ya. Nggak banyak nawar, nggak banyak komplain-komplain, kirim 20. Bayarnya di muka. Nah, bisnis apa lagi bisa begitu. Ya. Tapi Pak, biasanya kalau bisnis, apalagi baru merintis bisnis kan, itu biasanya dibutuhkan waktu yang panjang. Nah kalau Bapak ini kan katanya tadi setelah pulang kantor baru mengerjakan bisnisnya gitu. Apakah memang dari awal Bapak menentukan seperti itu atau memang dibangun dulu di awal nih sistemnya seperti apa baru Bapak bisa menentukan sendiri jam kerjanya? Dulunya saya ambilnya tuh Sabtu Minggu aja. Oke. Dulu kan masih bujang. Kalau sekarang nggak bisa gitu ya. Ya nggak bisa sekarang gitu. Sabtu Minggu malah nggak boleh kerja. Itu ya waktu keluarga. Nah Sabtu Minggu itu karena orang kebanyakan main olahraga itu kan Sabtu Minggu ya. Nah disitulah saya keliling tuh. Jadi jarang di rumah Sabtu Minggu tuh. Ya. Kebetulan dulu waktu bujang kan anak kos. Ya udah jalan itu. Sampai kamar saya itu isinya peralatan pingpong gitu ya. Nah dari situ diatur ritmenya nggak cuma Sabtu Minggu tapi hari biasa tapi malam. Lama-lama cuma malam tapi Sabtu Minggu tidak. Gitu. Jadi kebentuk sampai sekarang. Jadi dibikin, kalau istri saya bilangnya ini entrepreneurnya nyantai. Ya belum serius katanya ya, belum serius. Gitu. Jadi dirintis dulu. Ya nanti ketika udah pensiun mungkin dari Ukrida sebagai dosen, ya kan nggak selamanya kita kan bekerja di Ukrida misalnya ya sebagai dosen. Nah itu nanti kita udah punya networknya. Nah, tinggal mulai lebih masif. Tapi kalau ditarik mundur lagi ya Pak, kenapa selain alasan tadi yang Bapak bilang punya koleksi, terus sudah entah nggak kepake direncanakan dijual gitu. Sebelumnya apakah Bapak punya pengalaman berbisnis gitu atau kenapa tiba-tiba terpikiran untuk melakukan itu gitu Pak? Ya intinya gini, pengalaman banget sih enggak. Beberapa kali juga ambil barang jual, pernah jualan kain batik seperti itu. Tapi kan capek juga begitu. Ya jadi ternyata itu lebih ke arah pedagang kalau seperti itu. I see. Ya, pedagang yang memang pragmatis, ada yang apa yang laku, yang lagi laris, kita jual tuh gitu ya. Nah, tapi itu bukan entrepreneur sebenarnya. Entrepreneur sendiri kan dia membangun jaringan, membangun kepercayaan, dan membangun brand. Itu yang penting, 3 hal itu. Jaringan, kepercayaan, dan brand. Nah, jaringan, akhirnya saya berpikir, oke, berarti saya harus pertama punya brand. Ya, brand itu harus dipercaya orang dan kalau orang percaya jaringannya akan makin luas, mulut ke mulut. Nah, jadi saya mulai tadi cerita di awal itu mulai dengan satu orang percaya sama saya, barangnya ori gitu ya. Di mana-mana jualnya KW-KW-an, barang saya ori, itu terbukti karena mereka pakai gitu ya. Lama-lama percaya dia minta merek lain, nggak nanya lagi KW atau ori. Iya seperti itu. Udah terbangun ya? Udah terbangun. Dan akhirnya kita masukkan impor dengan bayar pajak dan sebagainya ya. Nah, dengan pajak mungkin harganya lebih mahal, makanya barang ori lebih mahal gitu. Nah itu sekarang jadi keterusan. Ya keterusan dan menyenangkan bisnis itu. Kenapa? Ketika orang pesen, Pak Oki kirim dong 20. Udah nggak pernah nanya lagi ori atau KW, bisa nawar atau enggak. Dia percaya dengan harga saya. Ya itu jadi ada investasi dulu di awal, brand, kepercayaan dan akhirnya network, nanti kebentuk sendiri gitu. Kemudian untuk saat ini apakah Pak Oki masih mengerjakan semuanya sendiri atau sudah ada kayak semacam staff gitu yang membantu karyawan? Percaya nggak percaya saya sendirian loh. Hebat. Sendirian karena hobi. Jadi karena jam kerjanya hanya pendek di malam hari.
Dan sekalian memang saya tuh kalau nggak lihat bat pingpong itu kayaknya kurang apa gitu. Gitu ya. Ya. Ini lucu loh. Ini intermezzo sedikit nih ya. Sobat-sobat, istri saya tuh kalau ada bat pingpong datang ke rumah, dia tuh lihat, ih bagus ya. Tahu nggak, dia minta satu. Oke. Ya, buat apa? Buat kipas-kipas. Astaga. Saya bilang, kamu tahu nggak harganya berapa? Kamu tahu nggak harganya berapa itu? Kalau kepentok ya, somplak kena meja itu harganya langsung hancur gitu ya. Karena itu kayak barang koleksi. Yeah. Cantik sekali. Nanti kapan-kapan saya bawa ya. Nanti ibu lihat deh. Wah, ini sayang banget kalau kadang-kadang dipakai. Apalagi bat pingpong yang buat perempuan itu cakep-cakep. Oh, iya, ada ini ya? Baru tahu sih Pak. Ada, jadi menarik. Nah itu makanya disebutnya barang koleksi, collectible. Ya. Makin mahal barangnya, harga jual kembalinya makin mahal. I see. Jadi pernah ada satu bat pingpong itu, saya nggak sebut merek, dia itu dibeli seseorang pada tahun 90. Pada tahun 2010 dia jual, harganya 4 kali lipat. Akhirnya dia punya 11, tipe yang sama dia koleksi, karena beda nomor seri. Ya. Yang terakhir dia jual 2022 yang lalu, harganya 14 kali lipat. Kayak gitu tuh, ya jadi collectible sekali. Ya kayak uang kuno. Ya kan? Harga Rp1 sekarang harganya 100.000 misalnya begitu. Kemarin kan yang logam Rp1.000 kelapa sawit ya yang dia dibilang sudah tidak bernilai, besokannya muncul di marketplace gitu kan, harga berkali-kali 700.000, 800.000. Ya, makin kuno kalau kondisi bagus, makin mahal. Tapi ini kan berbicaranya sesuatu yang collectible sih Pak. Kalau misalkan bukan sesuatu yang collectible gitu, yang lebih mudah untuk dijual atau apa istilahnya, yang barang sehari-hari gitu, apakah mungkin investasi waktunya bisa selama itu juga atau nggak tahu, ini kita cuma ngobrol biasa aja ya, pasti juga agak memikirkan nih kenapa Bapak bisa sampai masuknya ke collectibles gitu. Iya, pertama gini, kita pahami dulu kelemahan kita. Jadi mulai dengan weakness kita. Jadi kalau kita lemah dalam hal waktu misalnya, kita nggak punya banyak waktu, kita nggak bisa main di fast moving. Produk-produk yang fast moving, karena dia namanya juga fast moving. Dia butuh kecepatan, orang tidak akan nunggu. Kalau ibu lagi lapar pengen mie instan, ya merek tertentu, datang ke supermarket, ya kan, nggak ada merek tertentu, lagi pengen mie instan, ibu akan coba merek sebelahnya. Seperti gitu itu ya? Kan, saya juga begitu. Ini nggak ada yang ini mirip, ya udah cobain, gitu ya, karena pengen banget. Dia nggak mau nunggu, Pak minggu depan baru datang, kan saya laparnya sekarang pengennya. Tapi kalau barang-barang collectible ditungguin sampai berbulan-bulan. Jadi sampai hari ini tuh ada yang mesen ke saya, barangnya belum nyampe. Karena dari sananya, dari Jepangnya belum nyampe juga. Dia tungguin. Berarti kalau misalkan dibilangnya entrepreneurship itu adalah sesuatu yang memberikan value gitu ya. Nilai yang Bapak berikan kepada pelanggan Bapak itu adalah si barangnya ini dengan jenis-jenis barang yang Bapak sediakan gitu ya. Dan barangnya di tempat saya relatif unik-unik. Jadi kadang-kadang komentarnya kalau lihat, biasa kan ada komentarnya bintang 5, ada komentar barangnya aneh-aneh, nggak ada di toko sebelah gitu. Terus juga saya menawarkan safety dalam packaging. Jadi kalau dilihat di online store saya itu, packingnya aman. Nah itu yang soal packingnya aman. Kenapa? Orang bayar mahal, takut barangnya rusak. Jadi kita packing yang aman, jadi dia berani beli lewat online. Karena online tuh pasti dilempar-lempar kan? Iya. Waktu handling. Tergantung kurirnya kali ya Pak. Hampir semua. Hampir semua. Karena saya kan malam itu sebelum saya balik ke rumah, di gudang itu kan saya yang packing. Udah pakai kemasan semua. Ini karena hobi ya. Jadi saya melakukannya dengan hobi. Packing pun seragam semua. Packing saya bawa ke salah satu kurir itu ya. Udah ditulis tuh fragile gitu ya. Oke, scan, lempar. Padahal barangnya kayu itu. Betul. Ya seperti itu. Saya bilang, Mas jangan dilempar. Ya, digeser tetap aja. Kena, jadi ya tetap begitu. Makanya packaging harus aman. Nah itu juga value yang kita tawarkan. Iya, Bapak kan
Tapi backgroundnya sebenarnya bukan bisnis nih Pak. Bapak kan di teknik industri ya. Terus bagaimana ya? Maksudnya boleh cerita sedikit nggak sih pengalaman Bapak dulu itu? Kenapa Bapak bisa tiba-tiba terpikir, bukan tiba-tiba ya, tapi kan tadi Bapak juga cerita ini bisa dijadikan hobi, bisa menjadikan bisnis, bisa menghasilkan uang gitu. Tapi sebelumnya gitu, apa yang membuat Bapak berani memulai suatu bisnis? Karena kan sekarang tuh banyak banget yang istilahnya apa ya, kayak pengennya udah nih kuliah lulus udah langsung kerja aja gitu, nggak ada kepikiran untuk bikin bisnis Pak. Tapi kenapa Bapak bisa sampai terpikir untuk bikin bisnis? Iya, jadi ini saya juga belajar dari orang lain sebenarnya. Jadi ada orang yang saya kagumi pernah bilang sama saya, sepanjang hidup kita kalau kita memang bekerja sama orang itu tidak akan pernah lebih makmur daripada jadi pengusaha. I see. Meskipun pengusahanya skala kecil. Ya banyak sekali pengusaha skala kecil seperti warung, ya kan, gerobak. Itu kalau saya beberapa kali suka iseng wawancara mereka. Ini kebetulan minggu lalu saya wawancara. Ya sobat-sobat saya wawancara penjual mie ayam gitu ya. Penjual mie ayam dekat Ukrida, pasti tahu nanti gitu ya. Jadi saya nanya, waktu itu dia pernah ngajak anak nomor 2-nya perempuan, tiba-tiba hilang. Saya tanya sama Mas gitu ya, anaknya mana yang bantuin? Oh dia nggak bisa terus-terusan, dia kuliah. Jadi anaknya itu 4 semua kuliah. Wih, kuliah di mana? Di situ, sebut kampus gitu ya, kampus. Ngobrol-ngobrol, jadi ngobrol-ngobrol, rumahnya di mana? Dia cerita gitu ya. Mumpung kosong nih jam makan siang kan, kita ngobrol. Dia punya rumah 4. Punya rumah 4, oh ya? Iya, punya sawah 14 hektar. Waduh. Mas, itu hasil jualan mie? Iya gitu. Oke. Hasil jualan mie ayam. Nah, kalau Bu Elita perhatikan, kita di dekat kampus Ukrida itu, mungkin sobat-sobat juga ya pernah makan bakso Malang di depan Hotel Boulevard, Banyan Boulevard. Sekarang hilang gerobaknya, dia pindah jadi ruko. Ya, jadi ruko. Itu kan suatu kemajuan ya. Jadi saya pernah ngobrol sama dia, Mas, sehari habis berapa? Ya 1000 pieces. Oke. Sehari 1000 pieces. Ya hitung sendiri kalau satu pieces itu 2000 perak. 2 juta kan omset dia. Ya kan? Per hari loh. Iya. Jadi sebulan kali 30. Kali 30. Itu gerobaknya. Iya. Ya. Saya belum tanya dia punya cabang di mana kan. Ya, jadi tetap meskipun dia mikro, dia kerjakan sendiri. Ternyata bapak itu yang jualan bakso Malang, dia bikin semua sendiri. Ya, istrinya di kampung soalnya. Ya, dia bikin sendiri, dia ke pasar sendiri, dia jualan pakai gerobak sendiri. Kayak saya tadi, sendiri semua. Dia jualannya jam 11 siang, nanti nggak lama habis tuh. Jadi kerja pendek, hasilnya banyak. Jadi Bapak belajar dari pedagang-pedagang seperti ini, sampai Bapak akhirnya memutuskan untuk cobalah gitu ya. Iya, jadi kita jam pendek, tapi bermakna. Gitu ya. Ada lagi contoh di luar negeri nih, misalnya kayak di Kuala Lumpur aja. Jadi kita pernah main-main ke sana sama istri, ada satu tempat makan, itu bukannya jam 12, jam 2 habis. Tapi ngantrinya harus dari jam 11. Nah waktu itu istri saya ngantri duluan, dapat nomor 7. Ya, nomor 7. Pas jam 12 itu udah antrian ditutup tuh. Ya, jam 2 udah selesai, tutup. Dan yang boleh motong daging itu hanya si owner. Semua karyawan ini hanya boleh masak, manggang, bersihin, cuci piring gitu. Jadi waktu pesan, oke, 1 porsi gitu ya, dia yang motong. Gitu. Jadi sentuhan dia. Nah ini yang membuat ramai. Tapi kalau seperti itu bukannya jadi kayak istilahnya apa ya, one man show gitu nggak sih Pak? Kalau misalkan ownernya kenapa-napa atau gimana gitu? Ya. Terus nggak berlanjut dong berarti restorannya? Jadi sebenarnya gini, kita nggak bisa memaksa nanti keturunan kita itu jadi seperti kita. Jadi mungkin dia punya yang lain hobinya. Kan yang tadi saya cerita tuh dia hobi masak, tapi menjadi kaya karena menjadi makmur karena hobinya yang memasak itu. Saya hobi pingpong,
Jadi saya bisa punya jaringan yang bagus karena pingpong itu. Nggak kaya saya sebutnya. Ya karena skala kecil. Ya. Dan saya nggak mau jadi skala besar. Karena skala besar nanti nggak jadi hobi lagi. Betul. Ya jadi skala kecil tapi menyenangkan, ya menyenangkan. Anak saya sendiri nggak suka pingpong. Nggak suka pingpong. Iya benar nggak suka pingpong. Jadi ini bukan bisnis yang nanti akan diwariskan ke dia. Jadi memang benar-benar hobi gitu ya, bisnis ini sebagai hobi ya. Hobi dan mungkin buat hari tua saya nanti sama istri, hobi itu berlanjut. Kalau ya kita udah kembali ke Tuhan, mungkin udah berhenti bisnis itu. Istilahnya sebenarnya kalau di luar itu sidepreneur. Jadi side job tapi as an entrepreneur gitu ya. Gitu. Menarik sekali ya. Ya jadi yang pertama kan jadi entrepreneur itu sobat-sobat jadi cintailah apa yang kamu kerjakan. Benar nggak? Nah saya mencintai itu tuh olahraga pingpong itu. Ya di Ukrida juga banyak yang hobi pingpong itu ya. Bosnya Bu Elita. Yang mana Pak nih? Denny Boy. Bosnya banyak. Banyak ya. Pak Denny Boy main pingpong itu jago main pingpong gitu ya. Jadi Bu Elita mungkin pernah lihat kan saya main pingpong sama Pak Yani waktu itu. Sama Pak Yani kan. Nah, Pak Yani itu jago sekali gitu ya. Nah itu. Pak Yani juga hobinya pingpong ya. Jadi hobi itu yang membuat kita menyenangi sesuatu dan membuat kita bisa lebih serius dan ngerti. Yang penting itu kalau orang nanya, "Pak, saya mau beli yang gini, cocok nggak dengan gaya saya?" Betul. Kita bisa jangan yang ini Pak, yang ini aja. Pas dia coba beneran gitu, tambah percaya sama kita, bener nggak? Betul. Iya. Sebenarnya interesting Bapak dari tadi ngomonginnya tentang hobi gitu ya, saya jadi teringat salah satu alasan saya memulai usaha. Saya juga kan punya sebelum masuk ke Ukrida ini saya sempat menjalankan bisnis. Memang saat ini lagi vakum dulu nih karena keterbatasan waktu. Tapi saya mencoba berpikir gitu kan, kenapa sih saya jadi punya hobi? Maksudnya saya punya hobi sampai menjadi sebuah bisnis. Ini apa yang membuat saya menyukai hobi ini? Jadi ini suka saya ceritakan, saya sempat ceritakan di kelas juga nih. Bapak tahu sayur asin? Sayur asin kan cuman kita beli sayur asin yang udah jadi, tinggal dimasukin ke kuah, tambahin bawang putih, garam, lada. Tambah tahu kadang-kadang ya. Kadang-kadang tahu, kadang-kadang daging gitu kan. Cuman ini kan waktu itu masih kuliah nih Pak. Belum punya belum punya duit. Jadi mampunya cuma beli sayur asinnya doang. Yang bener. Terus ngeliat lah resepnya. Saya lupa waktu itu ngeliat resepnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 3 siung bawang putih yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu adalah 3 cloves of garlic. Ternyata 3 siung bawang putih sama 3 cloves of garlic, saya nggak punya bayangan itu apa. Saya tahu itu bawang lah, bawang putih gitu ya. Cuman saya nggak tahu 1 siung itu berapa besar Pak. Yang saya lakukan saat itu adalah 3 bonggol, 3 bulb of garlic, saya potong-potong tuh sambil nangis-nangis gitu kan. 3-3-nya dipotong, dikupasin, dipotong-potong, dicincang. Dan masakannya enak, walaupun pedas. Tapi di situ saya berpikir, ternyata seru juga ya memasak. Dari situlah saya jadi punya pengalaman, bukan pengalaman, jadi membangun hobi. Ternyata masak itu menarik gitu. Terus saya membuat side job saya ya terkait dengan memasak. Ya, nah itu mungkin lebih panjang umur tuh. Gitu ya. Tapi kalau lagi vakum kayak gini gimana Pak? Ya jadi kalau gini, Ibu pernah dengar nggak cerita kalau entrepreneur itu jarang yang full berpuluh-puluh tahun terus. Berpuluh-puluh tahun terus menerus. Kadang-kadang dia vakum dulu. Kadang-kadang ketika dia kembali muncul ide yang lebih segar, dia lebih berlari kencang. Itu jadi ketika kita vakum mestinya itu sesuatu yang tanda yang bagus tuh. Gitu ya. Jangan-jangan kayak beliau nanti yang jago-jago gitu ya. Step back untuk melihat gitu ya, menganalisa terus mulai lagi. Kalau di kampus kan ada penjaminan mutu ya. Nah, ada audit dulu. Kita step back apa yang kurang, perbaiki nanti bagus gitu ya. Mirip seperti itu sih. Entrepreneur juga begitu. Tapi Bapak dari awal mulai, Bapak tadi bilang berapa? 2010 ya? 2010 mulai serius. Mulai serius. Sebelumnya berarti udah berjalan juga? Sebelumnya itu main-main. Baru nyoba. Nyoba. 2010 mulai serius dengan 1 merek. Ya nanti 2012 2 merek. Berikutnya sampai berpuluh-puluh dan
Dan banyak. Sampai sekarang ini itu konsisten berarti Pak dijalankan? Masih jalan. Ntar malam ke sana lagi. Udah numpuk soalnya. Ke sana tuh apa maksudnya Bapak ada gudangnya atau gimana? Ada gudang kecil. Oke. Jadi sebenarnya itu rumah susun. Rumah susun properti pertama yang saya punya. Nice, oke. Jadi rumah susun itu saya pakai boyong istri pertama menikah. Jadi istri saya itu baik sekali. Ya, dia mau, ayo tinggal di rumah susun dulu. Oke, kan punya sendiri gitu ya, usaha sendiri. Nah, terus kita pindah gitu ya. Kita pindah rumah susun itu, tetap kita nggak jual. Karena anak saya juga lahir di situ gitu ya. Anak saya lahir di situ. Nah, kita jadikan gudang, warehouse untuk peralatan pingpong di situ. Oke. Jadi merakit pingpong atau langsung mengemas pingpong produk itu di warehouse itu. Pak, kasarnya nih, modalnya berapa sih Pak untuk memulai usaha Bapak itu? Besar ya? Nggak, pertanyaannya menjebak nih. Kalau 2010 mungkin dolarnya beda ya. Karena ini semua impor dolar gitu ya. 2010 itu modalnya sekitar awal-awal di 40 jutaan. 40 jutaan. Terus naik gitu ya. Ya begitulah, naik terus gitu. Jangan nyebut angka deh gitu ya. Gitu ya. Karena itu semua kan hasil dari 40 itu ada lebih saya nggak pakai. Saya jadikan belanja modal lagi. Ya. Menghasilkan lagi saya nggak pakai lagi. Jadi ada waktu sekitar 7 tahun saya tidak ambil keuntungannya. Jadi saya gunakan invest berinvest. Gitu ya. Jadi invest berinvest. Nah itu, jadi itu juga salah satu kunci entrepreneur. Jadi itu Bapak memang nggak pernah cari financing atau apa kayak gitu ya? Nggak, karena kalau gitu nanti saya dikejar-kejar bayarin bunga. Nah itu nggak terlalu bagus. Kecuali kita memang awalnya sudah punya jaringan dulu yang lebih kuat di usaha sebelumnya, atau warisan orang tua sudah punya jaringan. Nah itu beda. Financing menjadi salah satu opsi yang bagus. Gitu. Tapi kalau kita mulai dari awal, kadang-kadang financing membawa beban buat kita, beban bunga. Apalagi kalau kita belum jaga demand-nya. Demand-nya belum di-create. Gitu. Nah, waktu itu kan saya lagi meng-create demand, kalau saya langsung ke financing itu berbahaya. I see. Jadi bagusnya demand-nya di-create dulu, demand-nya udah banyak, boleh jadi financing. Itu jadi business proposal. Oke. Gitu. Oke Pak, ini karena keterbatasan waktu, pertanyaan terakhir deh. Oh gitu. Menurut Bapak yang paling penting ketika memulai suatu bisnis, baik ini Bapak kan sidepreneur ya istilahnya ya, dengan entrepreneurship gitu ya. Menurut Bapak apa sih yang paling penting? Jujur. Jujur, jangan nipu. Oke. Itu ya. Lalu berani berkorban. Berani berkorban, lalu ya kerja keras. Kerja keras itu, jadi jujur ya, jangan nipu-nipu, karena sekali nipu itu jaringannya langsung tahu tuh semua. Ya, jangan nipu, jadi jujur ya, kerja keras, sama satu lagi nih, jangan lupa cari mentor. Nah, jadi jangan malu nanya. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa, kita pride-nya terlalu tinggi. Jalanin semua sendiri gitu ya. Nah, mentor itu perlu yang ngasih peringatan buat kita. Nah, itu aja sih, simple. Bapak siap jadi mentor? Kayaknya saya belum layak ya. Karena saya juga lagi belajar kan terus gitu ya. Di Ukrida kayaknya banyak mentor yang bagus-bagus. Gitu ya. Bagus ya. Bu Elita salah satunya. Baik. Mungkin sekian dulu untuk podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Oki. Kalau ada waktu lagi nanti kita coba diskusi lagi untuk podcast berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat sobat semua.